Hai, perkenalkan saya Brita Berlanti dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal KSR tahun 2021. Kita ke soal yang pertama. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg. Dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol licin. Massa tali diabaikan jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter kali sekon pangkat min 2, maka besarnya tegangan tali adalah ada 5 pilihan, yaitu pilihan pertama 21 Newton, pilihan kedua 24 Newton, pilihan ketiga 23 Newton, pilihan keempat 20 Newton, dan pilihan kelima 22 Newton. Di sini 10 meter kali sekon pangkat min 2 bisa kita ubah jadi 10 meter per sekon kuadrat. Di sini ada ilustrasinya di sini, yaitu di sini ada katrol, tegangan tali yang berwarna hijau dilambangkan T, A percepatan, WA gaya berat benda A, WB gaya berat benda B. Di sini ilustrasinya itu ini katrol. Ini sebuah katrol dan di sini ada benda A, massa benda A yang lebih kecil yaitu 2 kg, dan di sini ada massa benda B yang lebih besar yaitu 3 kg. Di sini yang menggerakkannya adalah B karena massa bendanya lebih besar sehingga dia akan jatuh atau bergerak ke bawah ke arah B. Di sini yang kita ketahui adalah massa benda A sama dengan 2 kg, massa benda B sama dengan 3 kg. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya itu tegangan tali. Tegangan tali, untuk mencari tegangan tali kita harus tahu berapa percepatannya. Di sini didapat dari delta F sama dengan massa kali percepatan. Delta F didapat dari gaya berat benda B kurang T kurang T kurang WA atau gaya berat benda B. T itu tegangan tali. Jadi mengapa? Karena tadi sudah dijelaskan, yaitu benda B merupakan benda yang menggerakkannya. Jadi di sini berbeda, yaitu gaya berat benda B kurang tegangan tali, dan di sini gaya berat benda A tegangan tali dikurangi gaya berat benda A sama dengan massa benda A kali tambah massa benda B kali percepatan. Kita ubah ruasnya jadi percepatan sama dengan gaya berat benda B kurang tegangan tali kurang gaya berat benda A per massa benda A tambah massa benda B. Nah, di sini kita ubah lagi jadi massa benda B kali percepatan gravitasi kurang massa benda A kali percepatan gravitasi per massa benda A tambah massa benda B. Di sini massa benda B kali percepatan gravitasi itu adalah gaya berat benda B. Karena T-nya belum diketahui, jadi bisa kita abaikan dahulu. Jadi A sama dengan massa benda B kurang massa benda A kali percepatan gravitasi per massa benda A tambah massa benda B. Nah, kita substitusikan dari yang kita ketahui. A sama dengan 3 kurang 2 kali 10. Jadi 3 kurang 2, 1 kali 10 dapatlah 10 per 3 tambah 2. 3 tambah 2 yaitu 5. Jadi percepatan sama dengan 10 bagi 5. 10 bagi 5, 2. Jadi percepatan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita menganalisis benda A menggunakan hukum Dion Newton untuk menghitung tegangan tali, yaitu delta FA sama dengan massa benda A kali percepatan. Di sini delta FA didapat dari tegangan tali kurang gaya berat benda A sama dengan massa benda A kali percepatan. Tegangan tali kurang massa benda A kali percepatan gravitasi. Nah, percepatan gaya berat benda A ini dapat dari massa benda A kali percepatan gravitasi sama dengan massa benda A kali percepatan. Nah, kita substitusikan dari yang kita ketahui dahulu. T kurang 2 kali 20 sama dengan 2 kali 2. Tegangan tali kurang 20, 2 kali 20 2 kali 10 sama dengan 20. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi T kurang 20 sama dengan 4. Kita ubah ruasnya jadi 20 ditambah 4. Tegangan tali sama dengan 20 tambah 4. Tegangan tali sama dengan 24 Newton.
Jadi besar tegangan tali tersebut adalah 24 Newton. Kita ke soal yang kedua. Pada bidang miring gaya normal, yang pertama lebih besar dari berat rendah, yang kedua sama dengan berat rendah, yang ketiga bisa lebih kecil atau lebih besar dari berat rendah, yang keempat lebih kecil dari berat rendah, yang kelima bisa lebih kecil, sama atau lebih besar dari berat rendah. Nah, di sini ada ilustrasinya di mana di sini alfa yaitu sudutnya, W sin alfa, W cos alfa, W itu merupakan gaya berat, N dan N gaya normal. Pembahasan kita bahas ya. Gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Gaya normal bekerja dalam arah pergerakan vertikal, yaitu sumbu Y, yang mana dalam arah pergerakan tersebut benda tidak bergerak atau percepatan sama dengan 0. Jadi akan berlaku hukum 1 Newton, yaitu delta F sama dengan 0. Delta F didapat dari gaya normal kurang W cos alfa sama dengan 0. Jadi W cos alfa kita pindahkan ruas, N sama dengan W cos alfa. Pada bidang miring, gaya normal itu akan selalu lebih kecil daripada berat benda, karena nilai kosinus dari suatu sudut itu maksimumnya adalah 1, yang mana nilai cos alfa sama dengan 1 itu terjadi ketika alfa sama dengan 0, yang mana tidak mungkin terjadi karena saat alfa sama dengan 0 tidak akan ada bidang miring tapi bidang lurus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya normal pada bidang miring itu lebih kecil daripada berat benda. Nah, begitulah sekian materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa.